warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murti Diva. Saya dari kelas 12 IPA 1 dan saya ingin mempresentasikan tentang tugas mind mapping yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan pada Tumbuhan. Yang pertama adalah pengertian dari pertumbuhan, yang adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme. Dan pengertian dari perkembangan adalah suatu proses diferensi organogenesis dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan dewasa. Dan yang kedua adalah jenis-jenisnya. Yang pertama adalah primer dan sekunder. Yang primer adalah punyai protodem dan epidermis. Meristem dasar adalah korteks dan prakambium adalah stela. Dan yang sekunder adalah kambium dan velogen, yang artinya ke dalam dan keluar. Dan yang ketiga adalah tipe perkecambahan. Yang pertama adalah kita akan membahas epigeal. Yang ini adalah epigeal, yang artinya kotiledomnya berada di atas. Dan ini adalah epikotil, dan ini adalah hipokotil. Dan yang kedua dan contohnya adalah kacang. Dan yang kedua adalah hipogeal, kotiledonnya berada di bawah. Dan yang keempat adalah faktor pengaruh. Yang faktor pengaruh dari dalam adalah berasal dari gen, contohnya hereditas. Dan yang kedua hormon, yang ada adalah auksin, perkecambahan, pemotongan buah etilen, dan jaringan luka traumalin, pengguguran daun absitat, dan organ kalin. Yang faktor dari luar adalah suhu, air mineral, kelembapan, dan cahaya. Yang ini adalah meristem apikal, yang pertumbuhannya adalah primer dan berada di ujung akar dan ujung batang. Dan yang lateral adalah kambium biskular, ke dalam atau xilem sekunder, dan keluar adalah folium sekunder dan lingkaran tahun. Dan yang ketiga adalah interkalor, yang ada berada di ruas batang. Di sini adalah diferensi berada di dekat akar menuju pertengahan sini. Dan ini adalah elongsi, pemanjangan. Dan di sini meristem adalah pembelahan. Dan di sini adalah bagian batangnya. Yang ini adalah gabus, yang ini velogen dan kambium gabus, folium primer, folium sekunder, kambium vaskular, dan xilem sekunder dan xilem primer. Saya akan membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan pada hewan. Dimulai dari pengertian. Yang pertama adalah pertumbuhan, yang artinya penambahan sel-sel dan bobot tubuh yang bersifat irreversibel. Dan perkembangan adalah pertumbuhan yang disertai dengan organogenesis yang diferensiasi struktur serta fungsi. Dan yang terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap embrionik. Tahap embrio dimulai dari proses fertilasi, penyataan sel telur dan sperma. Kemudian terbentuk zigot yang mengalami proses pembelahan. Yang ini adalah fase pembelahannya. Yang pertama adalah fase morula. Fase morula adalah fase di mana zigot mengalami pembelahan berkali-kali. Dan fase blastula adalah fase di mana terjadi pembagian sitoplasma ke dalam dua kutub yang dibentuk pada fase morula. Dan yang ketiga adalah fase gastula, embrio yang mengalami proses diferensiasi dengan mulai mengalami blastosol, menghilangkan blastosol. Dan yang keempat adalah fase diferensiasi. Fase ini dimulai terjadi diferensi pada struktur dan fungsi sel, dan terbagi lagi menjadi tiga, yaitu ektodem, mesodem, dan endodem. Dan yang ini adalah tahap kedua, tahap pasca embrionik, yaitu tahap pasca embrio yang terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan menjadi individu dewasa, yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah regenerasi dan yang kedua adalah metamorfosis.
Dan metamorfosis ini membelah lagi menjadi ametabola dan holometabola dan hemimetabola. Dan yang ini adalah gambar dari tahap embrionik. Dan yang ini adalah zigot menuju morula, menuju blastula, blastosol, dan di sini adalah terdiri dari fase diferensiasi. Yang ini adalah ectoderm, di sini adalah mesoderm, di sini gastula, dan di sini endoderm. Dan yang ini adalah tahap-tahap metamorfosis bagian hemimetabola. Yang pertama dimulai dari telur nimfa menjadi dewasa imigo dan betina bertelur. Dan ini adalah fase holometabola yang terdiri dari telur, ulat, menjadi kepompong, dan menjadi kuku. Ini presentasi dari saya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.